يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu kita membicarakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawasi seluruh perbuatan kita. Bagaimana beliau menyaksikan segala perilaku yang kita perbuatan. Kita sudah pernah mengikuti ucapan dari Imam Ja'far As-Sadiq ketika beliau berkata, "Ma'alakum tasruluna Rasulullah." Kenapa kalian sering menyakiti hati Rasulullah? Dan ketika telah bertanya kepadanya, apa yang dimaksud menyakiti hati Rasulullah itu? Beliau berkata, "Amma ta'lamuna anna a'malakum tu'radu alaih, fa'idha fiha maksiyatan sa'ala bidzalika." Tidakkah kalian ketahui bahwa semua amal kalian itu diperingatkan kepadanya? Dan jika Rasulullah melihat kemaksiatan, ia berduka cita karenanya. Kalau taslimu Rasulullah, janganlah kalian menduka citakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah biarkan Rasulullah berbahagia. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan perbuatan kita. Dijelaskan bukan saja dalam hadis-hadis, tetapi juga di dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qul a'malu fasyarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minin." Katakan oleh kami beramallah kalian, nanti Allah akan melihat amal kamu, begitu pula Rasulnya dan kaum mukminin. Dalam surat At-Taubah ayat 105. Di dalam kitab tafsir disebutkan bahwa akan melihat amal kita selain Rasulullah adalah al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Dan dalam kitab tafsir disebutkan bahwa disebut orang-orang yang beriman itu adalah para saksi selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para saksi ini adalah satu kelompok umat manusia yang hidup adil, dalam pengertian bahwa ia tidak pernah berbuat dosa. Seperti disebutkan di dalam ayat, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian satu kelompok yang adil. "Litakunu syuhada'a 'alan nas." Supaya kalian menjadi saksi-saksi di atas manusia. "Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan agar Rasul pun menjadi saksi bagi kalian. Di dalam satu riwayat disebutkan, "Wala yakunu syuhada'u 'alan nas ilal a'immah war rusul." Dan tidak bisa menjadi saksi kepada manusia, tidak bisa mengawasi perbuatan manusia itu kecuali Rasul dan para imam. Fa'ammal ummah fa'ummahu ghairu ja'id ayyastaqsira Allahu ta'ala 'alan nas. Wa fihi man la tajuzu syahadatuhu fi dunya ala khazmati baqli. Jadi ayat ini menyebutkan bahwa kepada manusia ada beberapa saksi. Satu yang menjadi saksi mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nanti akan diminta untuk bersaksi di hadapan kita pada hari kiamat, dan beliau akan menyebutkan segala perbuatan yang kita lakukan. Kemudian setelah itu ada saksi-saksi yang lain, yaitu para imam. Ada yang mengartikan bahwa saksi di sini adalah kita seluruh umat manusia juga menjadi saksi. Tetapi disebutkan di dalam kitab Biharul Anwar, tidak bisa semua umat dipanggil Tuhan sebagai saksi. Karena di dunia ini saja ada sebagian manusia yang tidak boleh dijadikan saksi karena kelemahannya, karena ketidakmampuannya. Dan Tuhan tidak mungkin mengangkat untuk menjadi saksi orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk menjadi saksi, bahkan dalam pengadilan dunia ini juga.
Karena itu kata sebagian ulama, yang dimaksud dengan saksi di sini adalah para imam. Seperti yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, "Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim." Pada hari ini, pada hari kiamat, kami panggil semua kelompok manusia berdasarkan iman mereka. Jadi berdasarkan awat ini, yang beberapa riwayat yang kita bacakan, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada para imam yang akan menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan. Kita kembali kepada pernyataan salah seorang imam, Imam Ja'far, ketika ia menjelaskan ayat "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Begitulah kami jadikan kamu satu umat yang adil, supaya kamu menjadi saksi di atas manusia. Imam Ja'far berkata, "Nahnul ummatul wusta, wa nahnu syuhada'ullahi 'ala khalqih, wa hujajuhu fi ardih." Kami adalah umat pertengahan ini, umat yang adil ini. Dan kami adalah saksi-saksi Allah di atas makhluknya, dan hujah-hujah dia di buminya. Lepas baru apakah kita meyakini atau tidak meyakini para imam itu sebagai saksi-saksi kita pada hari kiamat. Sama seperti lepas baru apakah kita meyakini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawasi kita atau tidak setiap hari. Mereka akan tetap menjalankan tugas. Dan yang dapat kita lakukan ialah agar kita menyadari bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperhatikan perbuatan kita, ada ruh yang suci yang tidak henti-hentinya juga mengawasi apa yang kita lakukan. Mereka yang ditunjuk Allah sebagai saksi kita pada hari kiamat nanti. Karena itu, marilah kita selalu menyapa mereka yang menjadi saksi kita itu dengan doa yang kita sebut sebagai salawat. Di dalam salawat kita sapa para saksi kita itu dengan sapaan penghormatan dan pemuliaan. Dan dalam salawat kita ucapkan doa kesejahteraan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para saksi yang lain, yaitu para imam dari keluarganya. Ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, semoga salawat disampaikan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Karena itu juga lah salawat yang kita ucapkan pada waktu salat berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampailah kita kepada diskusi. Kang Jala, saya mau nanya sebenarnya tidak dengan topik yang hari ini. Belakangan ini saya lagi ngerasain ada yang galau aja gitu di hati saya gitu kan. Karena saya mau menikah. Saya menikah dengan pilihan saya sendiri. Tapi dengan menikah dengan dia ini, saya meninggalkan orang yang dulu pernah dekat dengan saya gitu loh. Nah belakangan ini saya mulai terganggu pikiran saya. Karena saya mendengar keburukan mantan saya. Dan belakangan ini juga saya dengar dia punya pacar yang baru gitu loh. Saya jadi timbul ragu dengan calon suami saya yang sekarang gitu loh. Yang saya mau tanyakan, bagaimana saya menghilangkan rasa ragu saya terhadap calon saya ini dan memantapkan hati saya untuk menikah dengan dia. Gitu Kang Jala. Pertama-tama, apabila seorang perempuan sudah menerima tunangan dan apalagi sudah merencanakan pernikahan, ia terlarang untuk membatalkannya secara fikih. Ia tidak bisa membatalkannya secara sepihak. Karena itu yang dapat dilakukan oleh ibu itu ialah menerima pernikahan ini sebagai sebuah amanah Tuhan yang diberikan kepada ibu untuk sebatas mungkin membawa calon suami ibu itu nanti ke jalan yang benar. Kalau sekarang ibu menemukan ada banyak kekurangan-kekurangan, ada banyak perilakunya yang kurang baik, adalah tugas mulia bagi ibu untuk membimbing dia ke jalan yang benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau seorang perempuan bersabar atas kelakuan buruk suaminya, Allah akan memberikan kepadanya pahala seperti pahalanya Asiyah binti Mazahim. Di dalam Al-Quran dikisahkan tentang istri Fir'aun, dan kita tahu siapa Fir'aun.
seorang tokoh kemaksiatan yang sangat besar. Dan Tuhan berkata, seorang istri yang bersabar atas perilaku suaminya akan diberikan pahala yang sama besarnya dengan pahala Asiyah binti Mazahim, istri Fir'aun, yang di dalam Al-Quran disebutkan untuk Asiyah binti Mazahim Tuhan bangunkan baginya sebuah rumah di surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ibu kekuatan untuk memikul misi yang mulia ini. Berangkatlah ibu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkati perkawinan ibu. Ketika turun ayat Al-Quran, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu dan ucapkan salam kepada Nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikat juga mengucapkan salawat kepadanya. Karena itu, orang-orang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu cara mengucapkan salam kepadamu, yaitu Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagaimana kami harus mengucapkan salawat kepadamu? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, janganlah kamu ucapkan salawat kepadaku dengan salawat yang buntung. La tusallu alayya salatan labatra. Dan salawat yang buntung ialah engkau hanya mengucapkan salawat kepadaku saja dan tidak mengucapkan salawat kepada keluargaku. Jadi maksudnya ialah salawat yang baik itu salawat apa saja, bagaimana saja kalimatnya, asal di dalam salawat itu kita sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan kita sebut juga nama keluarganya. Keluarga itu dalam bahasa Arabnya adalah ali. Karena itu kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu walaupun pendek, dia sudah lengkap karena di situ kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah dan juga kepada keluarganya. Tapi kita bisa membuat salawat yang panjang, tapi salawat itu tetap dipandang tidak lengkap apabila tidak kita sebut keluarganya. Misalnya, Allahumma salli ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidi al-Kaunain Abul Qasim Muhammad. Salawat itu panjang, tetapi nama keluarganya tidak disebut. Nah, salawat seperti itu dikatakan salawat yang tidak lengkap. Jadi, setelah salawat dengan menyebut keluarganya seperti yang kita lakukan di dalam salat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Assalamualaikum Pak Jalaluddin. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya, tadi kan Pak Jalaluddin kan bilang bahwa nanti Nabi Muhammad dan imam itu kan menjadi saksi di akhirat nanti. Saya mau tanya, yang kita imami sekarang tuh siapa sih? Saya sendiri juga belum tahu. Saya makanya mau tahu dari Pak Jalaluddin siapa imam kita yang sebenarnya yang saat ini yang kita percayai. Itu aja Pak Jalaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyak menemukan hadis-hadis tentang perlunya punya imam. Imam itu dalam pengertian yang khusus, yaitu yang akan menjadi saksi kita di hari kiamat nanti. Misalnya hadis yang mengatakan man mata walam ya'rif imama zamanih mata mitatan jahiliyatan. Siapa yang mati dan belum mengenal imam zamannya, dia mati jahiliyah. Atau ada banyak hadis-hadis yang lain yang tidak dapat kita uraikan di sini. Pertanyaan kita, siapa imam itu? Karena itu sepanjang zaman kaum muslimin berusaha untuk mencari imam itu yang ingin mereka patuhi sama seperti mereka mematuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ingin mereka taati seperti mereka taati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah imam yang disebut di dalam Al-Quran sebagai ulil amr. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita bukan hanya taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi juga kita harus taat kepada ulil amri. Siapakah ulil amri atau para imam itu? Kita memerlukan uraian yang lebih panjang, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain. Tetapi untuk waktu sekarang ini, Al-Quran ketika mengharuskan kita untuk mempunyai imam, juga memberikan kepada kita petunjuk yang jelas siapa imam yang dimaksud itu, supaya kita tidak jatuh kepada imam-imam kecil yang kita sangka dia sebagai imam, padahal bukan imam. Dan salah satu syarat diantara syarat seorang imam yang harus kita pilih itu ialah dia harus tidak berbuat dosa dan dia harus suci. Nah, untuk tidak berbuat dosa itu kita harus mempunyai bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena boleh jadi di sekitar kita ada orang yang kita lihat tidak pernah berbuat dosa, tetapi dosa kan menurut Al-Quran bukan hanya yang tampak pada mata kita. Ada dosa yang terjadi karena getaran hati, karena niat-niat yang buruk.
Dan yang tahu apa yang ada di dalam hati, dosa-dosa batin kita, penyakit-penyakit hati kita, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Al-Quran mengatakan fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Nah, orang yang punya penyakit hati itu kadang-kadang tidak bisa kita lihat. Oleh sebab itu, sekali lagi, seorang itu disebut imam kalau kesuciannya sudah dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk perbincangan ini kita membicarakannya pada waktu yang lain. Ya, ini Pak Ustadz, saya mau menanyakan ya, apa yang membuat manusia itu lupa ya Pak Ustadz ya, lupa kepada keluarga, lupa kepada anak ya. Sudah setahun ini saya menghadapi cobaan ini ya Pak Ustadz ya. Ya, saya sudah introspeksi dengan diri saya sendiri, saya terima semua kenyataan saya ini. Ini saya itu doa apa Pak Ustadz yang membuat menyadarkan manusia itu lupa kepada keluarga, lupa kepada anak, itu aja Pak Ustadz. Ada orang yang sudah lupa kepada keluarganya dan anak-anaknya karena satu ketertarikan yang tertentu. Saya kira tidak ada jalan lain kecuali betul kata ibu berdoa khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu dapat membacakan doa apa saja itu, tapi bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia dikembalikan lagi kepada keluarganya, disadarkan kembali kepada tanggung jawabnya. Dan kalau ibu meminta amalan apa kira-kira yang secara khusus bisa mengiringi doa-doa ibu itu, saya bisa menyarankan beberapa amalan. Misalnya ibu baca surat Al-Fatihah. Ibu baca Al-Fatihah itu misalnya ba'da sholat 100 kali. Kemudian ibu ucapkan, ya Allah, aku bermohon demi kemuliaan surat Al-Fatihah ini agar engkau kembalikan dia balik kepada keluarganya. Lalu setiap salat ibu baca begitu, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan dia lagi kepada ibu. Marilah kita antarkan pagi hari ini dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kebaikan pada permulaan hari ini, keberuntungan pada pertengahannya, dan kebahagiaan pada ujungnya. Marilah kita sapa para saksi dalam kehidupan kita ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para imam yang saleh sesudahnya. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.